Tapi Oke. tentunya kita mesti tahu, kita kalau dapat result positif dengan CT yang rendah, kita nggak usah panik. Mhm. Karena CT itu hanya menunjukkan bahwa virus di tubuh kita itu banyak. Nah itu nggak bergejala, tapi sebetulnya banyaknya virus yang ada di saluran nafas itu ternyata sangat beda signifikan, lebih banyak daripada dewasa. Jadi dia berpotensi menularkan. Kita sebagai orang tua, menurut saya sih, jangan pernah menunjukkan kepanikan kita terhadap anak kita. Halo teman-teman, senang banget saya Imam Priyono kembali menjumpai Anda di channel Isoman @R66 Media. Channel ini kami dedikasikan untuk senantiasa bahu-membahu, gotong royong, mengambil peran di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang tidak pernah mudah untuk kita semua. Dan rasanya memang setiap hari, setiap saat kita harus ambil peran kita masing-masing. Inilah Isoman @R66 Media. Oke teman-teman, di episode kali ini kita secara lebih spesifik, lebih khusus ingin mendedikasikan kepada teman-teman kita yang isoman tetapi anaknya juga terpapar. Atau mungkin tidak terpapar tetapi harus terpaksa dalam tanda petik isoman dalam satu rumah. Kan ini tidak mudah begitu ya, butuh pengetahuan, butuh informasi yang benar. Dan memang channel ini diharapkan bisa menjadi pembeda, bisa mengikis hoax yang banyak banget, yang sama bahayanya kadang-kadang dengan COVID-nya itu sendiri. Karenanya saya hadirkan dua orang sahabat-sahabat, yang satu tentu senior saya, yang keren, dan mereka adalah orang-orang yang kompeten untuk menjelaskan. Yang pertama saya akan menyapa ada Dr. Mira Oktarina PhD SPKK. Beliau ada di Jogja. Dr. Mira, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Apa kabar, Mas? Dokter, terima kasih sudah selalu ringan tangan kalau dihubungi, selalu mudah, dan hari ini mudah-mudahan juga bisa berbagi bersama kita. Terima kasih dokter. Sama-sama. Dan ada juga, saya manggilnya Kak nih, karena senior paskibraka saya, ada Dr. Gigi Rosa Raijalal. Dr. Rosa, apa kabar? Hai, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Kak Ocha? Sehat, alhamdulillah. Kenapa Kak Ocha kita gangguin? Karena Kak Ocha ini pertama memang beliau baru saja juga menjadi penyintas, kalau saya tidak salah, nanti mohon dikoreksi aja Kak Ocha kalau salah. Dan beliau juga sempat merawat anak-anaknya yang juga kalau saya nggak salah terpapar begitu. Kita pada kesempatan kali ini ingin dengar nih ceritanya gimana sih Kak Ocha menanggulangi atau memanage, mengatur kondisi pada saat terkena COVID-19. Sekarang langsung aja saya minta Kak Ocha cerita deh, gimana sih caranya di saat terkena COVID, di saat isoman, tetapi ada anak-anak, cara mengelolanya gimana? Silakan Kak Ocha. Pada pertama kali kan dulu ya, mungkin banyak dengar di berita pada saat suami saya, Mas Dino, itu terkena COVID. Dan apa namanya, saat itu kebetulan kenanya gejala cukup berat. Dan sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pada awalnya waktu tes PCR itu negatif. Terus 4 hari setelah tes PCR, suami itu badannya lemes-lemes gitu kan. Dia bilang, aduh kok aku lemes ya, apa jangan-jangan DBD gitu kan. Terus lemes banget gitu, nggak ada batuk, saat itu belum ada demam, cuman lemes kayak badan rontok semua, persis kayak gejala DBD. Kita berpikirnya itu DBD. Terus akhirnya kita ke lab untuk cek DBD, dan itu negatif. Kemudian cek typhoid juga negatif. Terus mungkin hanya virus 24 jam atau hanya demam-demam gitu aja. Karena kita masih yakin banget PCR-nya, karena baru aja 4 hari yang lalu itu negatif ya. Akhirnya makin lama kok makin parah nih, udah mulai ada demam. Terus akhirnya kita Mas Dino udah mulai agak sesak nafasnya. Dia bilang, kok aku ada sesak. Aku sempat panggil
rawat dari rumah sakit untuk suntik vitamin dan infus Mas Dino. Keesokan harinya lagi, ini setelah sekitar sekitar 4 hari lah setelah gejala itu ya, Mas Dino makin parah dan akhirnya malah sudah mulai ada perubahan warna di bibirnya dan mulai tersenggal. Kita langsung panggil ambulans, itu dini hari banget, sekitar sebelum subuh, dan ambulannya datang pada saat subuh, langsung dibawa ke RSPAD. Nah di sana baru dicek, sehari setelahnya baru cek COVID. Ternyata positif COVID. Jadi kita baru mengetahui Mas Dino itu terkena COVID itu setelah di RSPAD, karena sebelumnya PCR-nya berkali-kali itu selalu negatif. Akhirnya udah, dan pada saat RSPAD dokternya bilang, oh ini harus dilakukan di high care unit, jadi dipindahkan ke HCU. Setelah itu untuk lebih intensif dimasukkan ke ICU. Saturasi oksigen Mas Dino waktu itu turun sampai level 93. Dan dokternya udah siap-siap akan melakukan VCC bila akan jeblok ke 90 saturasi oksigennya, dan akan diberikan ventilator bila di bawah 90. Alhamdulillah tidak sampai 90, jadi cukup dengan oksigen airflow yang deras gitu ya. Dan kemudian berangsur membaik. Memang dirawat di ICU sampai 10 hari dan berangsur membaik. Alhamdulillah dengan kerja luar biasa, nggak henti-henti ya, dari nakes, dokter di RSPAD dan seluruh perawat, juga doa dari semua sahabat-sahabat, teman-teman dan para ustadz yang ada Pak Nasaruddin Umar, Agim, ada Pak Kiai Haji Yusuf Mansur dan lain sebagainya yang turut mendoakan. Jadi alhamdulillah Mas Dino dalam waktu 2 minggu sudah kembali negatif. Alhamdulillah banget. Nah, yang saya rasakan saat itu adalah pasti panik naturalnya ya, dan anak-anak masih kecil-kecil gitu kan, mikirnya aduh anak masih SMP nih. Usianya berapa aja ya Kak ya, anak-anak saat itu ya? Waktu tahun lalu ya, sekarang kan anakku 14, 15, 16, berarti tahun lalu itu 13, 14, 15 gitu kan ya, tahun lalu 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. And kita semua isolasi mandiri semua, karena tentunya ada Mas Dino kan, kita kan berkontak langsung, jadi kita isolasi mandiri, kemudian kita cek beberapa saat kemudian, baru kita tahu setelah Mas Dino, baru saya positif COVID, tapi gejalanya ringan. Kemudian juga anak saya Alexa terpapar juga, tetapi OTG. Tetapi for like precaution, saya langsung melakukan telemedicine karena saya nggak berani keluar rumah saat itu. Have to take care of the kids ya, dan saya dan anak saya langsung memisahkan diri, yang terkena COVID, yang sehat juga memisahkan diri gitu. Kemudian saya selalu telemedicine dengan dokter saya, Dokter Arifin, spesialis paru, dan meminum obat-obatan yang dikasih waktu itu adalah untuk saya oseltamivir, kemudian vitamin dan Zitromax. Hanya itu aja, oseltamivir, Zitromax, dan vitamin D, vitamin C, vitamin E, dan multivitamin dan zinc. Alhamdulillah nggak berapa lama saya menjadi negatif COVID. Dan anak saya pun seperti itu. Anak saya karena dia masih kecil dan OTG, saya tidak memberikan antibiotik dan antivirus. Apa yang penting buat anak-anak, Kak? Tinggi. Kenapa? Apa yang penting untuk anak-anak kalau anak-anak terpapar COVID? Kalau mungkin tergantung gejalanya ya Mas Imam ya. Jadi gini, kebetulan anak saya yang perempuan itu OTG. Dia sama sekali, jadi saya tidak memberikan obat-obatan. Saya memberikan vitamin dan makanan yang bergizi, telur dan segala macam, olahraga dan istirahat yang cukup, dan berjemur selalu. 2 minggu negatif, langsung negatif. Karena saya percaya sekali Allah itu sudah memberikan antibodi terhadap kita secara natural untuk berperang melawan virus apapun. Jadi dan saya yakin sekali antibodi kita tuh bisa melawan itu. Tentunya tergantung dengan derajat keparahan penyakit kita, dan juga tentunya dengan usia kita juga berpengaruh ya. Nah, terakhir adalah anak saya yang laki-laki, baru aja nih sembuh dari COVID. Dan anak saya juga sama, tapi dia ada gejala.
Dia ada demam, tapi demamnya nggak terlalu parah, paling tinggi 38, tapi dia langsung turun ke 37 dan besoknya langsung turun ke 36 dan stabil di 36 dan 35. Kemudian ada batuk-batuk, ada sakit kepala, ada sakit di atas mata gitu kan ya, dan lemah. Jadi begitu dia merasakan lemes, saya udah langsung karena parno ya, langsung PCR. Dan anak saya juga, Mama aku mau PCR, I don't feel well, dia bilang gitu kan. Terus kita langsung PCR dan ternyata positif COVID dengan CT yang sangat rendah yaitu 16. Tapi tentunya kita mesti tahu, kita kalau dapat result positif dengan CT yang rendah, kita nggak usah panik. Karena CT itu hanya menunjukkan bahwa virus di tubuh kita itu banyak. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melawan virus itu. Virus itu bisa dilawan, sangat-sangat bisa dilawan. Nah, CT16 menunjukkan bahwa dengan putaran 16 kali aja, virus itu udah terdeteksi. Berarti saking banyaknya, baru alat PCR itu berputar sebentar aja, dia udah terdeteksi virusnya. Nah, kalau CT-nya tinggi, dia harus muter lama, baru ketemu gitu kan. Jadi itu hanya menandakan jumlah virus yang banyak di dalam tubuh kita. Tetapi kita bisa melawan. Nah, melihat kondisi anak saya, alhamdulillah, dia tuh keinginan sembuhnya sangat-sangat tinggi gitu. Kemudian dan usianya masih muda, masih 15 tahun, rajin olahraga, dan dia take it easy gitu. Karena saya nggak, kalau anak panik, saya nggak pernah show kalau saya panik gitu. Walaupun dalam hati juga panik sebenarnya, aduh gitu kan ya. Tapi di depan anak selalu stay cool. Oh nggak apa-apa, ini pasti sembuh, gampang gitu kan ya. Jadi kita sebagai orang tua, menurut saya sih jangan pernah menunjukkan kepanikan kita terhadap anak kita. Sekarang saya minta tanggapan dari Dr. Mira. Dr. Mira, untuk pasien atau saudara-saudara kita yang kena COVID tapi masih anak-anak atau punya anak, apa yang perlu diketahui, Dr. Mira? Silakan. Ya, tanggepin dulu ya cerita dari Dokter udah waktu. Memang kalau kita, salah satu keluarga kita itu positif, itu memang kita harus pada artinya tracing nih. Apalagi di awal-awal kita tidak tahu bahwa yang bersangkutan salah satu anggota keluarga kita ternyata positif COVID. Nah itu kan berarti sudah ada kontak erat tuh dengan anggota keluarga yang lain. Jadi langsung kita udah alert dan tracing. Oke banget. Terus kemudian sebagai itu memang sekali ya Dokter Rosa ya, sebagai itu memang jangan panik. Jadi kan saya kasih underline dulu, kalau kita dulu naik pesawat itu kan kalau mau pakai masker oksigen, sebelum kita menolong anak, kita pakai dulu masker oksigen dulu untuk kita kan. Artinya memang kita sebagai ibu itu berperan penting sebagai motor di keluarga, itu kita jangan panik dulu. Tenang, walaupun kita sebenarnya tadi Dokter Rosa panik ya pasti kalau sendiri mau dalam hati panik mulut. betul. Nah, jangan panik. Nah, terus yang berikutnya adalah kita tracing dulu anak-anak misalnya ada beberapa anak gitu ya, tadi ada 3 anak gitu ya, itu kita tracing, termasuk kita sendiri, kita dulu nih negatif itu kemudian kita baru kalau kita melihat gejalanya gimana nih, nggak bergejala sama sekali atau bergejala ringan, nah itu yang kemudian masuk ke dalam golongan yang bisa isolasi mandiri. Nah kalau kita isolasi mandiri di rumah, kita bedakan dulu nih zonanya, zona pasien artinya zona yang confirm positif dengan zona yang negatif, supaya nggak kecampur tuh, yang negatif diusahakan selalu negatif, yang positif biar cepat jadi negatif kan, intinya kayak gitu. Nah untuk anak, memang anak ini tergantung usianya juga, tapi kebanyakan anak asimptomatik. Jadi dari beberapa studi gitu, satu studi itu bilang anak itu nggak bergejala, tapi sebetulnya
banyaknya virus yang ada di saluran nafas itu ternyata sangat beda signifikan lebih banyak daripada dewasa. Jadi dia berpotensi menularkan. Sehingga ya kita alertnya di situ tadi, anak yang positif disendirikan, anak yang positif yang negatif disendirikan. Nah, kita berada di mana? Kalau kita misalnya sebagai orang tua positif juga, itu kita berada di zona positif, tapi tetap yang negatif ini tetap diusahakan supaya kita ya yang 6M itu tadi, kita di rumah sekaligus. Kalau putranya dokter Rosa tadi kan udah bisa ya, maksudnya bisa diajak ngerti gitu ya, ngerti terus harus Bisa bagaimana segala kamar. macam. Tapi mungkin ada anak-anak yang misalnya masih bayi gitu, masih kecil, masih balita, bisa diberi pengertian, harus pakai masker nih, maskernya harus benar, harus pakai cuci tangan, terus kemudian jaga jarak jauh nih, misalnya dibedakan ruangan-ruangan yang untuk yang sakit sama yang sehat kayak gitu. Iya. Terus tadi seperti dokter Resa bilang juga tadi cerita kan, olahraga boleh, memang olahraga yang tidak berat. Jadi tandanya apa olahraga tidak berat itu? Kalau kita orang awam taunya masih bisa ngobrol ketika olahraga, jadi nggak ngos-ngosan. Itu olahraga intensitas ringan aja, terus jemur matahari dan vitamin, betul sekali. Karena untuk yang isoman ini kan tidak bergejala dan bergejala ringan. Jadi obat yang diberikan hanya obat simptomatis, kemudian yang lainnya multivitamin. Jadi kayak C, D, E gitu, zinc semacam itu. Nah, kalau untuk obat memang kita dengan berjalannya waktu itu biasanya guidelines-nya nanti akan berubah ya, apakah masih pakai azitromisin, apakah pakai oseltamivir, itu nanti dengan berjalannya waktu biasanya update terus itu perhimpunan profesi. Tapi yang paling penting memang itu, Dok, seperti Dokter Rosa tadi, olahraga, istirahat, berjemur, sama vitamin. Dokter Mira sendiri sebenarnya mengalami ya, baru menjadi penyintas COVID, kemudian masih punya anak usia 2 tahun ya, dokter ya? Iya, betul, Mas. Jadi baru aja alhamdulillah udah negatif. Jadi saya positif, tapi anak saya negatif gitu, swab PCR-nya alhamdulillah. Tapi begini, kalau hubungan anaknya masih kecil juga ya, anak saya masih kecil, masih 2 tahun, itu kan lekat sekali dengan saya. Jadi dia kontak erat. Sehingga disarankan kalau anak yang kontak erat dengan penderita yang terkonfirmasi, itu dia tetap kita hati-hati, walaupun dia negatif, itu siapa tahu bisa ada inkubasinya, misalnya dia masih dalam masa inkubasi, atau dia nanti pada saat berjalannya waktu dia tidak bergejala gitu, sehingga kita tetap menitipkan ke orang itu juga hati-hati. Jadi ada guidelines juga, Mas, kalau misalnya kita sebagai orang tua itu siapa sih yang merawat anak gitu ya. Kalau anak itu kalau sudah dewasa, udah puber gitu ya, kayak putranya Dokter Rosa mungkin udah bisa merawat diri sendiri. Tapi kalau masih bayi, masih anak-anak, itu kan harus ada yang merawat nih. Nah, orang yang merawat itu sebisa mungkin 1 orang aja. Jadi jangan banyak-banyak. Kemudian orang yang resiko rendah gitu. Jadi misalnya nih dititipin ke nenek atau kakek lah, tapi nenek atau kakeknya ada komorbid, ada diabetes, ada lansia juga, kemudian hipertensi, ya jangan gitu. Jadi dititipinnya ke orang yang resikonya rendah, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kemarin kasus saya, iya silakan. Yang terjadi pada saya kemarin, karena saya positif, tapi saya harus merawat anak saya, ya masker, double masker at least ya. Kemudian baju sih biasa aja pakai baju, tapi sebelum saya kontak dengan dia dan sesudah ganti baju saya dicuci terpisah, semacam itu, seperti guidelines yang sekarang mungkin sudah banyak ya di sosmed ya. Jadi harus cuci tangan, pakai sarung tangan, pakai pelindung, paling enggak pelindung mata, terus pakai masker gitu ya. Alhamdulillah
Anak saya sih sering, jadi selama pandemi ini saya di rumah memang selalu pakai masker karena Hmm. takut membawa virus ke rumah. Jadi anak saya udah ngerti, oh ya maskeran gitu. Oke, sekarang kita coba ambil beberapa pertanyaan dari netizen, Dr. Rosa dan Dr. Mira. Tadi ada salah satunya mungkin mirip dengan apa yang disampaikan Dr. Mira. Ini ada pertanyaan dari Bekasi, bisa ditayangkan ya. Dari Ella, Bekasi, apakah orang tua atau pengasuh yang negatif namun mengasuh anak harus melakukan isolasi atau karantina setelah anak sembuh? Nah, Ya. ini dari Ella Bekasi nih ya, pertanyaannya sebenarnya mirip. Terus ada juga Ica di Jakarta. Dok, adakah ketentuan khusus untuk pengasuh yang merawat anak saya yang positif? Saya ulang ya, Dok, adakah ketentuan khusus untuk pengasuh yang merawat anak saya yang positif? Oh, jadi anaknya positif, pengasuhnya masih negatif. Nah, ada nggak Ya. komentar nih dari mungkin Dokter Mira sedikit, Dokter Ocha juga kalau mau menambahkan boleh juga nih. Kan kadang-kadang memang pengasuh kita yang kita butuhkan masih negatif, tapi anak kita yang lagi diasuh sudah positif. Dokter Mira sedikit, nanti Dokter Ocha boleh juga nambahin. Silakan Dokter Ya, Mira. terima kasih Mas Imam. Ya. Terima kasih Mas Imam. Tadi saya jawab singkat untuk pertanyaan yang pertama tadi, kalau sesudah merawat anak yang positif, apakah perlu isolasi tadi ya Mas Imam ya, Iya, tadi apakah harus, betul. nah menurut Satgas Covid IDAI ya, itu memang ada ketentuan kalau kita kontak erat dengan anak yang positif, maka memang sesudah dia dinyatakan negatif itu perlu isolasi atau istilahnya karantina gitu. Sama juga waktunya sekitar 10 hari sampai 2 minggu. Itu Oke. Mas. Itu guideline-nya terakhir itu pun nanti mungkin akan ada guidelines yang revisi Lain. dan sebagainya gitu ya, tapi terakhir seperti itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan syarat pengasuh ya, syarat Iya. pengasuh. Kalau anaknya Jadi positif. ya betul. Jadi kalau anak positif, pengasuh itu bisa kita sebagai orang tua atau orang lain, tapi diusahakan yang faktor risikonya paling rendah. Kan kadang kita, oh ya tadi lupa saya sampaikan ya, jadi kalau kita misalnya nih keluarga nih positif nih, waduh ini Iya. positif semua, hampir semua misalnya. Itu tentukan dulu faktor resiko, Mas. Jadi faktor resiko baik si anak ataupun keluarga. Misalnya nih kakek nenek, wah kakek nenek beresiko nih. Ayahnya resiko nggak? Beresiko tinggi nggak? Ibunya beresiko tinggi nggak? Jadi ambil yang resikonya terendah, itu yang merawat Merawat. anak, gitu intinya. Oke. Ambil resiko yang terendah, dia yang diharapkan merawat anak. Kak Ocha ada tambahan nggak terkait dengan dua penanya tadi? Ya, kalau saya sih kebetulan saya merawat semuanya, anak-anak saya yang waktu itu kena COVID ya kemarin. Dan kita memang, saya setiap kali ngobrol dengan anak atau saya pakai masker pasti, dan saya pakai double masker. Memberikan makanan pun saya taruhnya ada meja khusus di depan kamarnya dia. Dia memang ada kamar kita dedikasikan khusus untuk anak saya yang kena COVID, dan juga ada kamar khusus lagi untuk dia nonton TV, dia terpisah. Dan juga baju-baju juga itu dipisah. Saya taruh di ember dulu, terus dikumpulkan, terus dikasih desinfektan dulu gitu. Baru setelah direndam 1 hari 1 malam atau 2 hari, baru dilakukan seperti pencucian biasa dan tetap dipisahkan gitu. Jadi kalau saya tidak menggunakan sarung tangan gitu ya, karena memang tetap ada jarak dengan anak pada saat memberikan makanan, dan semua piring segala macam sendok itu memang sudah dipisahkan dari keluarga yang lain gitu. Jadi kalau mbaknya di rumah hanya membantu memasak segala macam, tapi kemudian saya berikan kepada anak saya, ada meja khusus yang bisa didorong-dorong yang taruh di depan kamarnya. Kemudian juga semua vitamin juga kita tempatkan di tempat khusus, jadi dia bisa mengambil sendiri. Karena kebetulan anak saya kan udah 14-15 tahun saat itu kan. Nah, jadi kalau menurut saya sih, begitu kita tahu anak kita positif, seluruh rumah itu kita lakukan tes PCR. Dan alhamdulillah yang lain semuanya negatif gitu. Nah, kemudian langsung melakukan isolasi mandiri untuk si anak tersebut dan juga untuk kita sendiri. Jadi kita semua walaupun PCR-nya negatif, tetap kita harus melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu. Dan if it's okay, it's fine gitu kan ya, nggak ada masalah. Nah, sampai anak kita dinyatakan negatif atau sembuh. Kalau sekarang kan Kemenkes mengeluarkan aturan bila sudah lewat dari
3 minggu atau bahkan lewat dari 2 minggu plus 3 hari, dan setelah gejala itu sudah tidak ada sama sekali, ditambah 3 hari lagi, tidak perlu melakukan PCR kedua, ya kan? Jadi sudah dianggap sembuh. Jadi apalagi kalau udah di atas 3 minggu sih it's fine, udah normal. Tapi kalau untuk lebih menenangkan hati ya bisa dilakukan PCR untuk mengetahui negatif atau tidak. Jadi setelah anak kita dinyatakan sudah sembuh, udah kita melihat dengan sendiri ya, sudah melewati masa-masa COVID-nya, saya rasa kita pun sudah tidak perlu lagi melakukan isolasi mandiri karena selama dia isolasi mandiri, kita juga isolasi mandiri, dan pada saat melakukan PCR terakhir kita semua PCR lagi dan negatif. Jadi itu yang kita lakukan terhadap itu. Oke, Kak Ocha terima kasih, Dr. Mira terima kasih sudah berbagi cukup banyak tadi informasi kepada netizen. Kami berharap kita semua baik-baik saja, anak-anak kita baik-baik saja, dan apabila masih yang tidak baik-baik saja, masih terpapar COVID, bisa mendapatkan informasi yang benar, seperti yang tadi disampaikan Dr. Mira dan Dr. Ocha, dan mudah-mudahan cepat sembuh buat teman-teman sekalian yang putra-putrinya mungkin masih terpapar COVID-19. Terima kasih yang mendalam, Dr. Ocha, Dr. Mira, sehat-sehat selalu, sukses selalu, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Ini Isoman, saya Imam Priyono. Sampai jumpa.